shalom. Ada sukacita, amin. Ada kemenangan, amin. Masih semangat, amin. Berapa banyak di antara kita yang selalu mengalami pertolongan Tuhan hari-hari ini? Berapa banyak di antara kita yang selalu mengalami kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Yuk tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ya, katakan dengan iman, deklarasi iman sama-sama saya pulang pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Anda percaya, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berjalan dengan iman, sama-sama melangkah dengan iman. Katakan haleluya. Kata kami ganti dengan kata saya. Sebab hidup saya ini, oke, sama-sama dengan iman. 2, 3. Sebab hidup saya ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya semuanya imani ayat ini sama-sama. 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, hari ini saya mau ngalir dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Tadi saya berdoa sebelum datang ke sini Tuhan sampaikan, saya mau sampaikan pesan-pesan profetik khusus. Jadi Anda bersiap dengan satu gerakan terobosan yang akan terjadi dengan firman secara profetik yang akan sampaikan di sore hari ini secara spesial. Kita lihat dulu video ini, tayangan video ini. Dunia semakin gelap dan bising. Kebenaran mulai terpinggirkan. Kasih menjadi dingin, iman pun goyah. Manusia lupa akan Sang Pencipta. Bencana datang silih berganti. Peperangan tangis dan air mata. Tanda zaman semakin nyata. Bangunlah jiwa yang tertidur. Hari Tuhan segera datang. Sadarlah, hari itu kan tiba. Saat semua mata memandang Dia. Sadarlah, bertobatlah sekarang. Selagi masih ada kesempatan. Bangunlah, datang sujud padanya. Dia segera datang kembali. Peperangan tangis dan air mata. Tanda zaman semakin nyata. Bangunlah jiwa yang tertidur. Hari Tuhan segera datang. Sadarlah, hari itu kan tiba. Saat semua mata memandang Dia. Sadarlah, bertobatlah sekarang. Selagi masih ada kesempatan.
sujud padanya, Dia segera datang kembali. Sadarlah, hari itu kan tiba, saat semua mata memandang Dia. Sadarlah, bertobatlah sekarang, selagi masih ada kesempatan. Bangunlah, datang sujud padanya, Dia segera datang kembali. Bangunlah, datang sujud padanya, Dia segera datang kembali. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, yang saudara lihat adalah sebuah gambaran dunia yang akan kita lewati hari-hari ini, di mana tantangan gereja Tuhan di akhir zaman tidak makin kecil. Tantangan kita, saudara semua, di depan makin berat, makin besar. Banyak orang memprediksikan, kalau Anda memperhatikan berita di media, Anda dengar berita-berita hari ini, bahwa dunia sedang ada di titik paling akhir, kita sedang berada di ujung akhir zaman. Di mana tanda-tanda zaman sudah nyata. Kalau Anda masih bergumul terus satu bangun dalam dosa, Anda masih mengulangi dosa yang sama, ini waktunya Anda berhenti, stop. Lalu Anda mulai bangkit, minta pengampunan sama Tuhan, karena waktu itu sudah dekat. Yesus segera datang. Kalau Anda dulu melayani, mulai sekarang tidak melayani, Tuhan mau rohmu mulai bangkit kembali. Engkau mulai semangat kembali, ambil bagian, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak hidup dengan mata jasmani kita. Kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, pasti Anda akan penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Anda akan merasa bimbang, ragu-ragu karena Anda mendengar situasi hari ini yang begitu berat. Maka firman Tuhan mengajarkan, dan Bapak Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan. Saya tahu itu lahir dari Roh Kudus, bahwa di zaman ini Anda dan saya harus hidup dengan iman, hidup oleh iman, berjalan dengan iman. Katakan amin. Sebab kalau Anda dan saya tidak berjalan dengan iman hari-hari ini, Anda pasti tidak akan bertahan. Kita pasti nggak akan kuat melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Prinsip berjalan dengan iman ada 3. Ya, dengar baik-baik. Hari ini tanpa slide saja nggak ada masalah, saya mengalir. Prinsip berjalan dengan iman. Ikuti saya sama-sama. Berjalan dengan iman. Tangan kanan diangkat sama-sama saya. Tangan kanan semua sama-sama. Tetap percaya. Sama-sama katakan. Katakan tetap percaya. Minta kunci E. Saudaraku, Anda dan saya tetap percaya sekalipun gunung belum berubah, tidak berubah. Artinya masalahmu belum selesai. Doamu belum dijawab Tuhan. Pergumulanmu belum selesai. Tapi Anda dan saya tetap percaya janji Tuhan. Apakah saudara percaya janji Tuhan pasti digenapi? Janji Tuhan pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari, dia pasti menggenapi. Hari-hari diperlukan kekuatan untuk saudara dan percaya. Percayalah Tuhan baik. Sekalipun yang kita alami hari-hari ini kondisinya sedang tidak baik. Banyak alasan hari ini untuk kita mengeluh. Banyak alasan untuk hari ini kita nggak kuat. Tapi orang percaya gereja Tuhan yang berjalan dengan iman, dia akan tetap berkata, saya percaya di balik perkara ini Tuhan sediakan rencana Tuhan yang indah. Di balik masalah ini ada waktu Tuhan yang luar biasa. Anda mesti percaya. Sama-sama katakan tetap percaya. Katakan tetap percaya. Tetap percaya dibutuhkan energi, pikiran positif. Tetap percaya dibutuhkan perkataan positif. Tetap percaya dibutuhkan tindakan yang positif. Kita mau belajar sama Yusuf, belajar sama Ayub. Kalau Ayub dihabisi hartanya oleh Tuhan, di titik terendah dia tetap percaya pasti Tuhan akan sanggup pulihkan hidup saya.
Bagaimana di proses begitu susahnya, begitu beratnya, tapi dia tetap pegang percaya janji Tuhan. Sehingga apa yang dia alami, Ayub dipulihkan Tuhan. Yusuf pun sama, dipulihkan Tuhan. Dibutuhkan ketahanan untuk tetap percaya. Saya mau katakan di tempat ini, gereja Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan. Pondok Daud yang istimewa spesial di mata Tuhan. Saudara yang hadir hari ini, percayalah Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memulihkan hidup saudara. Engkau akan melihat hal-hal yang baik. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Terobosan ekonomi terjadi di musim yang orang bilang tidak mungkin. Tapi ketika Anda tetap percaya, dunia berkata sulit, tapi saya berkata ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, ikuti saya. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, taruh di dada tangan kita, tetap taat. Sama-sama katakan tetap taat. Saudaraku harus taat. Sekalipun berat, taat saja. Ngomong sama-sama saya, taat saja. Saya ngulang-ngulang kata taat. Karena persoalan masalahmu, masalah saya, ngeyel. Kita susah untuk taat. Kalau Anda taat, sekalipun situasi berat, tadi hujan deras, sangat deras. Saya lihat, karena kami ada di Hotel Tosan, lantai paling atas, mendung itu kabut itu gelap, sangat gelap. Tapi saya bersyukur yang jemput saya, Bapak Ibu Wangfang, Bu Cokro, untung tidak mengeluh di depan saya Tuhan, tapi dia berkata, Bu hujan deras sekali ya Bu ya. Pak, ini hujan berkat. Langsung saya semangat. Ini loh tanda-tandanya keluarga di tempat ini keluarga sehat Pak. Jemaat JK ini jemaat yang sehat secara rohani. Katakan amin. Ayo coba kalau Anda nggak taat, Anda datang masalah, ngeluh. Orang ngeluh kelihatan dari wajahnya, pucat, loyo seperti kala perang. Di sini tidak ada, wajahmu ceria. Boleh tua, memang harus tua, harus bertambah umur kita. Katakan amin. Tapi semangat masih tetap menyala-nyala. Tepuk tangan bagi Tuhan. Taat saja. Jadi berjalan dengan iman itu ada unsur ketaatan di sana. Kalau Anda mau berjalan mengikut Tuhan harus taat. Yang ketiga, dua tangan begini. Haleluya. Tetap sama. Jangan pernah berhenti Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang berharap kepada Tuhan pasti tidak dipermalukan oleh Tuhan. Anda akan menemukan pertolongan Tuhan. Maka tahun ini Anda dan saya bukan pilihan, harus berjalan dengan iman. Kalau engkau berjalan dengan iman, saya pastikan hidupmu dipelihara Tuhan. Saya pastikan engkau akan ketemu jalan-jalan pertolongan Tuhan. Orang berkata bisnis susah, warung sepi, enggak. Anda balik dengan perkataan, warungku tetap rame, soto tetap habis. Haleluya. Sing duwe soto langsung guyu mantep ini. Padahal hujan deras kayak ngono ki kepiye, tetap laris. Ya. Karena saya lihat sampah itu langsung inget di otak saya, kenapa saya tidak mampir di Trisakti? Itu memang soto hauja, soto enak. Haleluya. Iya. Katakan haleluya. Berjalan dengan iman, tetap percaya. Berjalan dengan iman, tetap taat. Berjalan dengan iman, tetap berharap. Berjalan dengan iman, tetap bersyukur. Katakan amin. Dua tangan lepas sama-sama. Tetap bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Semuanya yuk. Anugerahmu mempesonaku, Jesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu. Amin. Anugerahmu mempesonaku, ya. Selalu dan selalu kau membuatku berharga. Ayo dua tangan diangkat, dua tangan diangkat. Ku
dan syukur dekat Mu Tuhan. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, orang yang berjalan dengan iman, ya, pasti akan kuat dan bertahan di akhir zaman. Tuhan beritahu saya, Roh Kudus begitu kuat menyampaikan bahwa tantangan gereja bicara secara organisme, yaitu gereja, GKI, GBI dan gereja yang lain-lain, organisme. Tapi gereja secara tubuh Kristus dan secara personal, yaitu Anda dan saya. Saat saya berkata gereja, saya sedang tidak bicara secara organisme, tapi saya bicara tentang pribadi saudara dan saya. Yang kuat di akhir zaman, yang tetap bertahan dan kuat. Gereja seperti apa di akhir zaman? Seperti apa yang kuat dan bertahan dengan tantangan yang begitu hebat, dengan teknologi yang semakin canggih, dengan krisis yang di depan mata kita. Kita sudah masuk krisis itu dan akan dihantam dengan luar biasa. Yang mana yang kuat? Yang mana yang bisa bertahan? Yang pertama, gereja yang berakar dalam firman dan kebenaran. Bukan soal gereja besar, jumlah jemaat yang banyak, ibadah suasana yang ceria, yang meriah, bukan. Tapi gereja yang sehat, gereja yang berakar dalam Kristus, gereja yang bertahan dalam firman, hidup dalam kebenaran, pasti gereja akan kuat dan bertahan. Katakan amin. Kalau Anda dan saya berdiri tegak di dalam firman, Anda dengar isu, Anda dengar persoalan di depanmu, Anda berkata, aku mau mengakar di dalam firman, aku mau dengar-dengaran firman Tuhan, aku mau berjalan dalam kebenaran, berjalan dipimpin Tuhan, berjalan dalam firman, melangkah dengan iman. Saya pastikan persoalan yang Anda alami, justru di situ Anda akan menemukan kekuatan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada rasa tenang, ada rasa sukacita, dan ada kemenangan. Bahkan di masa sulit pun Anda tetap berdiri tegar. Kenapa? Anda tetap tegak berkata, aku berakar dalam firman. Orang yang berakar dalam firman Kristus, orang yang diam di dalam firman Kristus, mau badai kayak apapun, masalah dari atas, masalah dari samping, masalah dari bawah, dari atas hujan, dari samping angin badai, dari bawah banjir gempa. Kita tahu bersama-sama, belum lama ini ada gempa yang hebat 2 kali. Siang sekitar jam 1 dan malam juga sama-sama sekitar jam 1. Ya. Yang pertama siang itu kalau tidak salah di Bantul, yang ketiga di daerah Pacitan. Saudara kasih Tuhan, saya masih ingat ketika siang bolong jam 1, ada seorang yang datang ke tempat kami pasang wifi yang baru. Anak muda ini sedang pasang wifi, tiba-tiba siang itu goncang. Saya tenang ada di sana, tiba-tiba anak ini lari keluar. Lari keluar, dia ambil sebuah pintu. Saya ketawa karena dia buka pintu. Pikirnya dia itu pintu mau keluar, padahal itu pintu gudang saya. Itu pintu gudang. Dia lari situ. Saya tanya, mas mau kemana? Mau keluar, salah pintu sampean mas, itu pintu gudang. Dia panik. Gara-gara panik anak asuh saya juga melu-melu panik. Lari semuanya. Karena goncangan yang begitu hebat. Kalau siang kita bisa persiapan. Tapi malam hari, yang tengah malam itu Bapak sekalian, yang bersyukur, yang masih melek, bertahan dan kuat tetap berdoa.
Bayangkan ketika Anda tidur lelap, ngorok enak, turu sik penak-penak, gempa datang. Dan itu terjadi malam hari. Saya waktu itu merasakan, saya pikir istri saya sudah tidur, saya lihat di samping, ternyata belum. Pak, kita keluar. Kami keluar, ternyata di kampung sudah banyak orang keluar berkata, gempa. Dan prediksinya gempa ini tidak akan berhenti di kemarin. Bahkan ada gempa megatrust. Menakut-nakuti telinga kita, pikiran kita. Tapi orang yang bertahan dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dia berkata, ada gempa ini adalah gempa mujizat pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kuatkan hatimu. Berakarlah di dalam Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan. Berakar dalam kebenaran. Bertahan hidup benar. Ikuti saya, bertahan hidup benar. Kalau sekarang ini kan gampang kompromi dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau gereja Tuhan tetap bertahan dalam kebenaran. Mengikuti kebenaran. Saya percaya gereja akan menjadi luar biasa. Tetap bertahan di akhir zaman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gereja yang kuat adalah gereja yang mengenal kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya, mengenal kebenaran. Hidup oleh iman. Saya berdoa lakukan ini. Lakukan ini. Ketika kita melakukannya, saya percaya GKI Pondok Daud tetap bersinar. Tetap bersinar, berkenan, Tuhan pelihara luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani makin indah, makin luar biasa. Makin ganteng, sehat, jos pokoknya. Selalu semangat melayani Tuhan. Wajah-wajah yang selalu ceria luar biasa. Udan terus pantang untuk mundur, maju terus. Ini contoh-contoh yang keren Pak, tepuk tangan buat mereka. Katakan haleluya. Yuk, jangan ikut-ikutan. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita masuki suasana baru karena waktunya sudah tiba, sudah dekat. Jesus is coming soon, segera datang. Maka saudara saya harus siap. Caranya bagaimana? Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, gereja yang kuat, yang bisa bertahan di akhir zaman adalah gereja yang hidup dalam doa dan penyembahan. Dua tangan ikuti saya sama-sama. Lihat saya. Doa. Penyembahan. Lagi sama-sama 2, 3. Berdoa. Penyembahan. Ayo kuat berdoa. Tekun berdoa. Tangan kanan diangkat. Semuanya saya ingin lihat. Kasih tahu sebelahmu. Yuk kuat dalam doa. Amin. Amin. Doa menjadi gaya hidup. Doa menjadi gaya hidup. Ya. Doa sebuah kebutuhan. Seperti Anda lapar pasti pengen makan. Berdoa dalam situasi apapun. Di mobil Anda berdoa. Buka warung, buka bisnis mulai berdoa. Apa? Berdoa. Melayani, main drum, main keyboard, main apapun Pak. Doa. Tuhan tolong saya. Urapi saya. Saya gak mampu, saya gak bisa. Orang yang kuat berdoa pasti kuat menghadapi masalah. Orang yang kuat berdoa pasti ditolong oleh Tuhan. Orang yang kuat berdoa tajam dengar suara Tuhan. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia sorga. Dan Anda berkata, aku tidak takut karena Tuhan menyertaiku dalam doa. Tadi malam aku bertemu dengan Tuhan. Anda berkata begitu. Dalam doa tadi malam Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Katakan amin. Kalau saudara saya sebelah yang suka berdoa, kelihatan baduke gosong ning kene. Saudara semuanya kempling, cakep, cantik, ayu-ayu kabeh, gak ono sing gosong. Ya, tapi kelihatan dari wajah saudara yang penuh kemuliaan. Katakan amin. Karena orang yang suka berdoa, dia suka tersenyum. Ya, dia tidak gampang kecewa, tidak bisa sakit hati, dia murah hati. Katakan amin. Masa suka berdoa kok pelit? Ya ora mungkin toh Pak. Suka berdoa itu pasti murah hati. Suka berdoa itu pasti wajahnya ceria. Mau dengar kabar apapun, aku tahu Tuhan ada bersama-samaku. Anda kuat berdoa. Katakan amin. Berjalan dengan iman tentunya selalu diiringi dengan doa. Berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Doa menjadi gaya hidupnya. Karena tidak mungkin dia berjalan dengan iman tanpa doa. Yang kedua penyembahan. Tadi pagi saya sampaikan, seorang hamba Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan sehebat apapun. Anda kagum sesaat, tapi pasti cepat lupa. Karena kita punya masalah. Dengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi sini nggak ada. Sini orangnya langsung masuk, ya masuk, diterima. Katakan amin.
Yang saya bilang itu di sana, jauh dari sini. Ya gampang lupa. Tapi kalau menyembah, nyanyi, tidak mungkin Anda lupa. Nyanyian, tidak mungkin Anda lupa. Anda pasti ingat, sekalipun itu mungkin lagu lama, pasti Anda ingat. Contoh, oh Yerusalem, kota ku rindu. Ya kan? Musik kelingan, tembang kenangan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Pelan-pelan. Tante semangat lagi, semangat ini. Yerusalem ini cedak. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi mama saya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, lagu tidak mungkin Anda lupakan. Mari senang nyanyi, suka memuji Tuhan. Tiap hari berdoa, tiap hari nyanyi. Tiap hari sembahyang, nyembah Tuhan. Anda pasti kuat. Gereja yang kuat bertahan adalah gereja yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan saya bersyukur tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Tempat ini penuh dengan penyembahan. Jangan pernah berhenti menyembah. Teman-teman saya tim musik, jangan pernah berhenti melayani. Imam kalian ini, kita ini imam yang dipercaya Tuhan untuk membawa mengantar mereka. Bukan untuk kita aksi menunjukkan kemampuan, kehebatan, kemampuan skill kita, bukan. Kita hanya sekedar mengantar, membawa mereka bertemu dengan hadirat Tuhan. Dan ketika kita mengantar mereka sampai di hadirat Tuhan, mereka boleh menangis, mereka merasakan kasih Tuhan. Kita pun akan merasakan hal yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, siapa yang kuat bertahan di akhir zaman? Yang berdiri tegar, berakar kuat di dalam firman. Yang kedua, yang kuat berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan paling senang kalau saudara itu nyembah. Nyembah yang paling baik ketika tengah malam. Tengah malam Anda datang menyembah Tuhan. Itu paling suka Tuhan. Dia bisa berkata begini kepada malaikat yang tiap hari menyanyi. Malaikat, stop. Aku dengar ada anakku yang nyanyi, yang nyembah aku. Kalau saudara nyembah Tuhan, itu luar biasa. Hari-hari ini Tuhan butuh disenangkan dengan penyembahan saudara. Buktikan nanti kalau Anda menyembah, ada berkat-berkat, ada pertolongan Tuhan. Bahkan ketika dalam masalah Anda diberikan kekuatan oleh Tuhan. Berkat, saya berkata itu bonus. Bukan itu yang kita kejar. Yang kita cari ketika kita menyembah. Menyenangkan hati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, itu poinnya. Ketika Anda berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan penyembahanmu. Wow, dahsyat. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah. Dan saya berdoa Tuhan temukan di tempat ini. Saudara adalah penyembah-penyembah Tuhan di akhir zaman. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya adalah penyembah di akhir zaman. Tuhan rindu melihat penyembahanmu. Kalau itu Anda lakukan, saya percaya gereja ini akan kuat. Gereja yang kuat adalah gereja yang memiliki hadirat Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, gereja yang memiliki kasih dan kesatuan hati. Sama-sama katakan saya, memiliki kasih dan kesatuan hati. Tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat. Taruh di sini, kasih yang tulus. Kasih tahu sebelahmu, kasihku tulus kepadamu. Katakan haleluya. Pak, Bu, kalau kita mengasihi gak tulus itu kroso. Ya, senyum gak tulus itu kroso. Apalagi suami istri itu kroso banget, kroso. Tapi kalau kasihnya, cintanya tulus, wih sedep ning hati, enak. Dari jarak jauh saling pandang saja, nek kasih tulus itu rasanya connect, dapat. Tuhan sama. Gereja Tuhan di akhir zaman susah untuk mengasihi. Kehilangan kasih mula-mula. Jauh dari kasih mula-mula. Meninggalkan kasih itu hidup egonya kuat. Mementingkan diri sendiri.
Egonya luar biasa. Saya berdoa kalaupun toh dan pasti akan terjadi, tergenapi 2000 jiwa tergenapi di tempat ini. Saya pesen harus saling kenal satu dengan yang lain. Ojo cuek-cuekan. Saya pesen Aser tetap ramah seperti saat ini. Ketemu sama saya ramah, senyum luar biasa. Ojo terus lali. Mobilmu ganti lali, perusahaanmu besar kau lupa. Tapi saya percaya di sini tidak begitu. Di sini nggak begitu. Kasihmu luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau makin diberkati di masa sulit, engkau nggak sombong. Engkau berkata, semua yang aku alami hari ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan kehebatanku. Yang bikin kita hancur pasti kesombonganmu. Yang bikin kita remuk pasti kemelintimu. Apa kemelintimu? Yang bikin masalah kita remuk itu pasti ada perkataan yang buat kita tinggi hati sombong. Merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat. Nah, nek model-model kayak begini tadi kok yo di sini tuh saya pikir keyboardnya lemu-lemu kabeh. Yang pagi tadi gemuk, yang ini gemuk. Memang di sini diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan aku ketularan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tak kunciin tadi ya. Oke. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Sama-sama menyembah yuk. Kau menyertai hidupku. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada, sama-sama katakan. Aku ada. Seperti pelangi sehabis hujan. Semuanya katakan aku ada hari ini. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti sekali lagi katakan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Keluarga yang tetap kuat, utuh sampai hari ini. Pasti di antara pasangan suami istri punya kasih yang dijaga tetap. Cintanya tetap dijaga sehingga tetap bertahan. Dalam perjalanan membangun suami istri pasti ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Tapi yang membuat utuh cinta pasangan suami istri karena ada cinta yang ada di sana. Kasih yang tidak pernah hambar. Kasih yang terus diperbaharui. Sehingga keluarga ini tetap diberkati Tuhan. Sama ketika gereja ada kasih. Jangan sampai GKI Pondok Daud kehilangan kasih mula-mula. Tapi gereja ini tetap mempertahankan kasih. Mempertahankan iman, mempertahankan pujian penyembahan. Dan saya melihat dengan iman gereja ini akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, menyuarakan suara kebenaran dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bertobat di tempat ini, banyak orang-orang yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Dan saya percaya terjadi di tempat ini. Karena gereja ini memberikan kekuatan firman supaya Anda boleh berdasar dalam firman. Tetap berharap, tidak mengandalkan manusia. Anda berharap kepada Tuhan. Gereja ini memberikan ruangan untuk Anda dan saya menyembah, memuji Tuhan. Terus masuk dalam pujian penyembahan. Saudara-saudara saya tim musik WL Singer, suaramu bagus nak, keren.
Kamu mesti percaya diri lagi untuk hal itu. Dan nanti saya berdoa Tuhan mengurapimu dan memakaimu lebih lagi. Kamu bisa masuk hadirat Tuhan lebih leluasa. Dan jemaat Tuhan memberikan respon yang luar biasa. Saudara, saat Anda menyembah memuji Tuhan, gunakan waktu penyembahan di tempat ini dengan baik. Bersama-sama. Karena ketika Anda rasakan penyembahan itu ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika kau mengangkat tangan berserah-berserah kepada Tuhan, pasti pertolongan kekuatan diberikan pada kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, itu yang ketiga, memiliki kasih. Sama-sama katakan dengan saya, kasih yang tulus. Sama-sama katakan kasih sejati. Kasih itu akan menopang satu dengan yang lain. Dengan kasih kita akan peka penderitaan orang lain. Kebutuhan orang lain kita peka, kita ngerti. Kalau itu kita kerjakan, wow. Saya percaya gereja ini akan makin diberkati Tuhan. Karena gereja top pujian penyembahan. Tetapi di sebelahnya ada orang yang susah kekurangan. Dia tidak ngerti, tidak pekakan hal itu. Kalau gereja peka apa ada yang di sekitarnya, sekelilingnya. Ada orang susah, menderita. Lalu kita datang. Saya pastikan gereja itu akan kuat. Gereja itu bertahan karena kasihnya dibangun dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Pasti gereja akan luar biasa. Gereja mesti bersatu dalam kasih. Katakan amin. Dua tangan sama-sama saya, bersatu dalam kasih. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yes. Lalu yang keberapa sekarang? 4. Gereja yang kuat dan bertahan di akhir zaman adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar program, tapi gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang kuat adalah gereja yang hidup dalam urapan Tuhan. Kalau hidup saudara, hidup saya dipimpin Roh Kudus. Tangan kanan diangkat taruh di atas kepala kita, diurapi Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus. Diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, pasti hidup kita berkemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus bersama-sama kita. Dan dengan roh yang menyertai kita, kita akan peka dengan keadaan. Kita ngerti tanda-tanda zaman. Kita tahu cuacanya seperti ini, kita ngerti. Karena Roh Kudus bicara, dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang diurapi Tuhan, pasti gereja itu akan berdampak. Orang dunia akan mendengar luar biasa. Karena di sini terjadi banyak mujizat pertolongan Tuhan. Yuk sama-sama hidup dalam urapan, hidup dipimpin Roh Kudus. Kalahnya kita, lawannya dipimpin Roh Kudus adalah kedagingan kita. Kalau kedagingan kita lebih menonjol, kedagingan kita lebih kuat, Roh Kudus akan pasif, diam. Tapi ketika rohmu kuat, dibangun dengan pujian, dibangun dengan doa. Dibangun dengan pujian, dibangun dengan doa. Maka roh itu akan bergerak. Roh itu akan berkarya. Roh itu akan memberikan ide-ide baru. Roh itu akan terus mengerjakan dalam diri saudara perkara-perkara yang luar biasa. Dan Anda hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau kita dipimpin rohnya, wow. Saya katakan kita berdiri tegar. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, yuk sama-sama bangkit. Bangun. Bela kedagingan kita mati. Mulai pelan-pelan belajar. Manusiawi kita dihancurkan. Karakter-karakter lama kita diremukkan, dihancurkan. Lalu Anda dan saya berkata, Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus mampukan saya. Roh Kudus kuasai hidup saya. Supaya saya tetap di hatimu. Supaya tetap di hadiratmu Tuhan. Karena dunia hari ini mencoba menarik kita kuat. Supaya kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Dunia sedang menarik kita. Supaya kita jauh dari Tuhan. Dunia sedang melenakan kita. Supaya kita lupa dengan keadaan. Tapi Roh Kudus membuat kita belajar rendah hati. Belajar hidup mengalahkan keinginan daging. Dan kita belajar tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita pasti akan menang mengalami kehidupan. Kalaupun Tuhan datang, minyak urapan Roh Kudus itu dijumpai masih ada dalam diri kita. Dan orang yang diurapi Roh Kudus itu pasti kelihatan sukacita luar biasa. Persoalan tetap sukacita. Ada masalah tetap mengucap syukur. Ada kesulitan tetap semangat. Kenapa? Roh Kudus mengurapi kita. Katakan Roh Kudus mengurapi saya.
Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kelima. Gereja mana yang kuat dan bertahan? Gereja seperti apa yang kuat dan bertahan di akhir zaman? Yaitu gereja yang siap menghadapi penderitaan dan aniaya. Bagian ini agak sedikit berat saya menyampaikan. Ya, gereja yang siap. Ikuti saya sama-sama, gereja yang siap. Gereja yang siap apa tadi? Menghadapi apa? Penderitaan dan aniaya. Saya sedikit buka sedikit. Kalau Anda mengikuti berita terbaru di dunia, Anda lihat di YouTube atau di medsos tentang seorang yang bernama Jeffrey Epstein file. File itu muncul karena dokumen yang lama disingkapkan kembali, dibuka. Bagaimana dia punya pulau sendiri di Amerika, dia beli satu pulau, dia tinggal di situ pulau yang cukup luas. Dia kaya luar biasa. Dan dari nama ini terkoneksi dengan seluruh pemimpin-pemimpin hebat di dunia. Dan yang bikin mencengangkan saya, ternyata di Indonesia juga ada dalam komunitas itu. Pak Gembala, saya coba riset, telusuri, saya coba cari informasi. Bukan saya nakut-nakut ya Pak Ibu, makanya dari kondisi ini muncullah inspirasi. Sebuah lagu yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya mengingatkan gereja Tuhan tentang hari itu kan tiba. Karena seringkali gereja nyanyi-nyanyi lagu-lagu praise worship gak ada salahnya. Tapi saya coba cari pujian yang menyentuh, mengingatkan gereja untuk siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan. Saya ciptakan lagu gereja anak-anak yang berdoa untuk papa mamanya. Saya memang cari pujian-pujian yang jarang gereja buat. Saya rindu untuk mengingatkan sebagai suara kenabian. Saya kembali ke konteks ini. Saya cukup kaget, ternyata orang Indonesia pun ada di sana. Siapakah Jeffrey ini Bapak Ibu sekalian? Dia kumpulkan anak-anak remaja yang masih virgin, masih perawan. Lalu dipersembahkan kepada Baal. Karena Anda tahu dewa Baal adalah dewa yang memberikan rezeki berkat. Dunia ini sedang dikuasai oleh roh jahat penghulu udara. Kita sekarang ini ada dalam sistem, kalau orang dunia berkata dajjal, kalau kita ini ada dalam sistem kuasa kegelapan. Menguasai, jadi ekonomi dikuasai oleh mereka. Maka kalau Anda sampai hari ini masih bisa bertahan, masih bisa mengalami pertolongan itu karena kemurahan Tuhan. Karena semua diikat, dikuasai oleh mereka. Dan mereka kumpulkan di antara mereka, anak-anak masih remaja ini, bersama-sama dengan namanya yang saya sebutkan tadi. Lalu anak ini sampai hamil. Ketika hamil mereka buat ritual khusus. Suasana dibuat hitam. Ditaruhlah lilin di tengah-tengah mereka. Mereka melingkar di lilin itu bersama-sama. Lalu mereka melakukan sebuah ritual. Anak-anak yang remaja tadi, kalau di sini tadi kita bersyukur, anak-anak remaja didoakan, diurapi Tuhan. Anak-anak remaja menari dengan luar biasa. Anak remaja menaik tamborin, menari dengan luar biasa. Di tempat itu mereka telanjang bulat. Lalu mereka ada yang hamil di sana, lalu mereka hamil, tetap diambil janinnya. Dan apa yang terjadi? Darah dari anak-anak remaja tadi diminum untuk perjamuan bersama-sama. Mereka minum darah itu untuk perjamuan. Dan itu dipersembahkan ke Baal. Setelah itu mereka diberikan tempat khusus. Mereka dipelihara seperti panti sosial. Mereka dibentuk mentalnya luar biasa. Kita ada dalam dunia yang seperti ini. Di depan mata kita. Maka gereja Tuhan harus memperhatikan anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Mari Anda cek. Maka saya bersyukur kalau sini ada pemuja, ada penyembah anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda yang diincar adalah anak-anak muda. Kalau engkau masih muda, engkau melayani Tuhan, luar biasa. Engkau harus tarik anak-anak muda untuk datang kepada Tuhan. Kalau masih anak-anak melayani, anak-anak remaja melayani, dipersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Terus bertahan, terus bertahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Kelongan dunia ini dikuasai oleh sebuah komunitas kecil. Komunitas kecil, sebuah kelompok elit, disebut dengan kelompok elit yang kecil yang menguasai dunia ini. Jadi diatur oleh mereka, diatur, ditata. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, caranya menghancurkan iman mereka. Supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak hidup oleh iman, tidak berjalan dengan iman. Tapi hidup karena teknologi, hidup karena yang lain-lain.
Anda dijauhkan dengan cara apa? Sederhana. Handphonemu yang Anda pegang menjauhkan dari hadirat Tuhan. Maka kalau Anda punya handphone, tetap handphone manfaatkan. IT manfaatkan untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tadi kita diskusi dengan salah seorang yang jemput saya tadi kan siang, ngajak makan saya. Dia berkata kalau dulu toko mainannya laris Pak di zaman itu. Saya masih ingat anak saya Randy mainannya sangat banyak, senang dengan mainan. Sukacita dengan mainan, mainan remote, mainan apa senang. Sekarang anak kecil lupa dengan mainan. Mereka dikasih handphone itu mainan yang terbaik. Ya, dikasih handphone sering nangis, dikasih handphone mesti menang. Semuanya diarahkan ke sana untuk menjauhkan iman kita, menjauhkan percaya kita. Anda boleh pegang handphone, boleh nggak ada masalah. Punya handphone nggak ada masalah, teknologi nggak ada masalah. Tapi yang paling penting hatimu tetap dekat dengan hadirat Tuhan. Hidupmu tetap melekat kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dunia hari ini mencengkeram kita supaya Anda dan saya dihancurkan, dimiskinkan, dihancurkan, didesain, di-create. Saya tahu dia marah saya ngomong begini. Di-create supaya engkau susah, engkau menderita, engkau sulit, engkau mengalami kesulitan ekonomi. Karena dunia dikuasai oleh mereka. Sampai pada akhirnya semua susah. Kalau sekarang yang dikasih MBG makan itu hanya anak-anak. Satu kali mereka punya target bahwa yang dikasih makan bukan hanya anak-anak. Tapi orang-orang miskin. Karena mau dimiskin mereka dipelihara oleh negara. Kalau sudah begitu semua sistem dijadikan satu. Mulai dari KTP semuanya kan sudah terkoneksi. Ya terintegrasi secara nasional melalui IT. Dari emailmu, dari handphonemu, nomormu. Sudah tahu semuanya. Sudah ngerti ada istilah profiling. Langsung ngerti siapa Pak Honggo, siapa Arif Arianto. Lahir dari mana, seperti apa, komunitasnya siapa saja, yang dihubungi siapa saja, dia mau kemana, curious. Itu kita memang mudah melakukannya. Tapi saudara semuanya akan terdeteksi dengan gampangnya. Pertanyaannya, apakah imanmu tetap kuat di dalam Tuhan? Di depan kesulitan ada di tengah-tengah kita. Saya tidak menakuti sekali lagi, tidak. Tapi saya ingin menguatkan, menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran profetik. Saudara bersama-sama saya, berjalanlah bersama Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Tetap melekat kepada Tuhan. Melalui apa? Doa, firman. Melalui apa? Penyembahan. Maka kalau ada waktu menyembah, waktu berdoa, waktu memuji Tuhan, lakukanlah. Pertanyaannya, Pak Pendeta, Pastor, apakah saya masih bisa mengalami mujizat Tuhan di masa sulit? Saya pastikan dengan iman. Bisa. Tuhan sanggup memulihkan, memberkati engkau. Mungkin bertahun-tahun di antara saudara yang jual aset sampai sekarang belum bisa. Mungkin seolah-olah berkat itu tertutup. Pintu atap seperti baja yang nutup saudara. Hari ini dengar. Kalau saudara dengar firman hari ini, imanmu mulai bangkit kembali dan kau berkata, aku mau pulihkan imanku, kasihku kepada Tuhan, cintaku pada Tuhan. Hari ini juga saya berkata, Tuhan sedang membuka pintu berkat mujizat dalam hidupmu. Engkau dipelihara Tuhan luar biasa. Engkau berkata, warungku, tokoku, bisnisku tidak sepi. Aku akan melihat terus pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan saya mau nyatakan, saya mau akhiri. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Minta kunci lembut. Di musim yang sulit ini, Tuhan sedang mencari gereja anak-anak Tuhan. Yang mencari wajahnya sungguh-sungguh. Yang mencari wajahnya sungguh-sungguh. Yang mau berdoa sungguh-sungguh. Yang mencari wajahku sungguh-sungguh kata Tuhan. Maka orang yang mencari wajahku sungguh-sungguh, engkau akan menemukan aku. Menemukan mujizatku. Menemukan pertolonganku.